Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis unggahan publik terhadap perkuliahan online menggunakan topik modeling dan juga word embedding. Nah, bersama saya Rizky Muharam, NPM 0651230081. Sini kenapa saya memilih topik ini, yaitu berbagai muncul respon dari publik muncul akibat pergeseran metode pembelajaran dari tatap muka atau luring hingga jadi online atau daring. Nah, banyaknya informasi yang muncul membuat proses analisis menjadi tidak efisien apabila dilakukan secara manual. Oleh karena itu, penerapan teknik komputasi digunakan agar lebih efisien dalam prosesnya. Tujuan saya yang pertama yaitu mengidentifikasi kumpulan topik yang diunggah pada platform Twitter atau X yang sekarang X ya. Terus juga menerapkan teknik pre-processing dan juga algoritma LDA atau Latent Dirichlet Allocation. Selanjutnya yaitu menampilkan hasil visualisasi. Setelah itu menganalisis hasil pemodelan yang untuk memberikan wawasan terkait komentar perkuliahan daring. Terus juga di sini saya menggunakan dataset yang berjudul komentar kuliah online di coding.csv. Formatnya itu .csv, jumlahnya itu ada 500 record, terus metode pengumpulannya yaitu crawling data menggunakan script di Google Colab. Platform yang saya ambil untuk crawling itu di Twitter atau X. Nah, kata kunci yang saya gunakan yaitu kuliah online dan juga decoding. Kenapa saya masukkan kata decoding? Karena decoding ini merupakan salah satu platform belajar online, terutama untuk anak-anak IT ya. Jadinya saya rasa ini cocok untuk analisis yang saat ini. Terus di sini juga ada tahapan pre-processing. Yang pertama ada cleansing, membersihkan kata-kata ya, maksudnya membersihkan URL, terus juga sebutan akun atau mention, terus juga menghapus hashtag, terus menghapus simbol-simbol lainnya, termasuk tanda baca sama angka. Terus juga kan ada case folding. Nah, case folding ini dia mengubah yang awalnya ada kapital dan juga dirubah jadi non kapital semua. Terus juga selanjutnya ada slang word normalization. Ini adalah proses konversi kata-kata yang gaul, kan biasanya suka ada kata-kata gaul dan juga kata-kata singkatan. Nah, huruf kata-kata singkatan ini diubah menjadi bentuk yang lebih jelas. Jadi ini ditambahin secara manual. Terus juga ada stop word removal, yaitu menghapus kata-kata hubung yang tidak memiliki arti. Itu kayak misalkan kan di bahasa Indonesia ada yang, di, dan, nah itu bakal dihapus juga. Terus ada filtering, itu proses menghapus kata yang memiliki panjang satu huruf. Jadi kayak misalkan beres di stop word removal ada kata yang terpisah sedikit, itu biasanya suka ada, jadi yang satu huruf itu dihapus juga. Terus yang terakhir itu adalah stemming, yaitu proses pengembalian kata yang berimbuhan menjadi kata dasar. Nah, di sini saya menggunakan sastrawi karena kan datanya itu dari bahasa Indonesia. Jadi, saya menggunakan pustaka sastrawi untuk mendeteksi stemming dan juga slang word dan juga stop word segala macamnya di dalam bahasa Indonesia. Metode yang saya gunakan tuh topik modeling atau LDA dari Gensim ya. Ini bekerja mengasumsikan bahwa setiap unggahan merupakan campuran dari berbagai topik dan setiap topik merupakan campuran dari berbagai kata. Jadi dalam satu topik itu ada banyak katanya. Terus juga di sini ada word to fact skipgram dari Gensima. Nah, ini arsitektur yang saya gunakan kan word to fact skipgram. Nah, ini dibandingkan dari Cebo lebih cocok karena didasarkan pada karakteristik dataset media sosial yang ukurannya relatif tidak terlalu besar dan banyak mengandung kata-kata spesifik yang jarang muncul. Selanjutnya yaitu metrik constant similarity, yaitu untuk mengukur sudut vektor kata guna mencari kata-kata mana yang memiliki kemiripan konteks terdekat. Di sini ada hasilnya, yaitu pertama ada topik modeling LDA dari Gensim. Ini ada 5 topik, saya settingnya itu 5 topik. Yang pertama ada
topik 1 ini AMP buat skripsi file jasa open PPT kuliah online joki. Topik 1 ini dia lebih merujuk kepada penawaran atau promosi jasa joki tugas. Nah, untuk topik kedua dia kuliah online kerja aku sender buat apa work nggak mau. Nah, topik kedua ini dia lebih ke sharing pengalaman pribadi mengenai kuliah online ya, karena di sini ada kata aku dan juga sender. Selanjutnya ke topik 3 ini ada kuliah online kerja enggak udah work buat aku sama jadi. Yang topik 3 ini dia lebih ke keluh kesah terkait perkuliahan online. Kan tadi kalau yang topik 2 dia lebih ke secara umum ya, kayak dari pribadi, pengalaman pribadi. Nah, kalau yang topik 3 lebih merujuk ke keluh kesahnya. Selanjutnya ada topik 4, ini ada kuliah online aku nggak work kerja kalau mau sama kalian. Nah, mau yang kalau sama kalian. Yang di 4 ini dia lebih ke diskusi publik. Di sini ada kata-katanya kalian, yang mana biasanya ini digunakan buat meminta pendapat dari orang lain gitu. Terus topik kelima ini aku kuliah online mau nggak work kerja buat banget apa. Jadi ini kalau yang topik 5 dia lebih ke pendapat pribadi terkait beban kuliah sama beban kerja. Selanjutnya ada word embedding dan cousin similarity. Ini hasilnya tabelnya di bawah tabel. Yang pertama ada kata yang mirip dengan kuliah, yang dianggap mirip dengan kuliah itu full, aku yang mau kan. Selanjutnya ada online, online itu jadi lulus kerja aku. Nah, ini kata kunci kuliah dan online memiliki beberapa kemiripan ya. Terutama untuk makanannya. Jadi kalau Nah, kalau yang buat online itu dia memiliki kedekatan. Jadi mempresentasikan, kalau yang kuliah ya, kata kuliah itu mempresentasikan pengalaman personal gitu. Terus juga kalau yang online dia lebih ke diskusi terkait topik lulusan kuliah sambil kerja. Selanjutnya itu ada tugas. Kata kunci tugas yaitu dia munculnya kayak Laravel, biaya, baca, layan, dan analisis. Di sini mungkin karena tadi kan yang diambil itu data dari decoding ya, kata kuncinya decoding. Nah, ini tugasnya ini lebih ke anak-anak IT yang mana bahas tentang Laravel dan juga biaya segala macamnya, biaya analisis. Kata kunci selanjutnya yaitu dosen. Ini ada abis tips time langsung bareng. Ini lebih merujuk ke diskusi interaksi antara dosen dan juga mahasiswa secara langsung atau mungkin online gitu. Terkait mungkin ada tips belajar, juga ada time ini manajemen waktu, juga ada langsung bareng mungkin buat ketemuannya secara offline, diskusinya, interaksi. Terus yang terakhir yaitu kata kunci jaringan. Nah, di sini muncul tidak ada di data. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kata tersebut tidak termasuk dalam kamus word to fact. Ini bisa jadi karena tidak ada dalam dataset, atau bisa juga karena frekuensi munculnya itu sangat sedikit, kurang dari minimal yang ditentukan dari codingan. Jadi bisa disimpulkan bahwa jaringan ini bukan topik utama yang sering dibahas di datasetnya. Selanjutnya ini ada visualisasi word cloud. Nah, ini keseluruhan dari kata yang sering muncul, yaitu yang pertama ada kata kuliah, kata aku, dan kata kerja. Ya, sampai yang tadi disebutin ya. Terus juga di sini ada distribusi topik LDA. Ini ada distribusi lingkaran topiknya. Dilihat topik 1, 2, dan 3 ini saling beririsan, yang mana menunjukkan bahwa adanya kesamaan kata di dalam topik 1 dan 2 dan 3 gitu. Sedangkan di topik 4 dan 5 dia lebih jauh karena mungkin kesama dari kata-katanya itu memiliki perbedaan yang cukup jauh.
Nah, di sini karena tadi pilih topik 1 ya, jadinya di sini kata yang relevannya di topik 1 itu ada kuliah online aku enggak work sama kayak yang seterusnya. Di sini membuktikan bahwa kata-kata tersebut itu lebih dekat artinya dengan topik 1. Jadi kata-kata yang menggambarkan topik 1 itu lebih muncul kayak dari kuliah online aku enggak work kerja. Terus juga di sini ada distribution topik LDA. Ini adalah visualisasi dari hasil LDA-nya. Yang mana di sini terlihat ada kuliah online, aku kerja dan yang lain-lain. Sedangkan di sini ada muncul AMP sendiri ya di pojok. Nah, AMP ini muncul dikarenakan kan tadi ada sastrawi ya. Nah, itu kan ada penghapusan simbol segala macam ya. Di situ ada simbol dan yang mana dikonversi jadi AMP. Jadinya si AMP ini muncul sebagai node yang paling jauh yang nggak nyambung sama yang lain-lainnya gitu. Dia jadi kayak anomali aja di datanya. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat itu temuannya itu 5 topik terbesar yang muncul pada dataset menggunakan yaitu mengenai layanan jasa joki pembuatan tugas, terus perjalanan kuliah dan kerja, keluh kesah kuliah sambil bekerja, diskusi publik mengenai kuliah daring, dan unggahan personal terkait beban kerja dan kuliah. Visualisasi menggunakan Word to Pack berhasil memetakan relasi semantik yang membuktikan bahwa terdapat keluhan mengenai perkuliahan daring ketika sudah memiliki pekerjaan, sehingga memunculkan penawaran jasa joki pembuatan tugas kuliah. Rekomendasinya yaitu untuk akademisi atau institusi kampus agar mengevaluasi kembali beban dan porsi pemberian tugas terstruktur agar mencapai tingkat yang lebih optimal dan proporsional. Sedangkan untuk publik, khususnya mahasiswa pekerja, untuk memperhatikan manajemen waktu agar lebih terstruktur. Penyusunan skala prioritas yang jelas antara jam kerja dan tenggat waktu sangat esensial agar kedua tanggung jawab tersebut dapat berjalan beriringan tanpa mengorbankan kesehatan mental maupun performa belajar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.